Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Mari bersatu hati kembali dalam doa malam yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta untuk edisi pada hari ini, Kamis 8 Juni 2023. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh-Mu yang kudus, ya Allah yang maha baik. Tuntunlah kami agar seluruh hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita untuk malam ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 17 hingga 22. Demikian dituliskan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian pasti pernah atau bahkan sering memiliki pengalaman masuk ke sebuah restoran atau kafe, lalu memesan sebuah menu yang gambarnya sangat menarik dan menggiurkan, tampak sempurna, dan pasti rasanya enak tenan. Tetapi yang disuguhkan jauh berbeda dari gambar pada menu. Atau mungkin kita pernah membeli sebuah produk yang iklannya tampak spektakuler dan sempurna, tetapi kemudian mendapati produk yang sebenarnya tidak seperti pada iklan. Hal-hal tadi membenarkan kenyataan bahwa persepsi bisa menipu. Demikian jugalah pesan Petrus tentang guru palsu. Mereka menipu. Guru-guru palsu menawarkan jalan keselamatan versi mereka dan seringkali menjanjikan kesuksesan hidup seolah-olah itulah satu-satunya ukuran orang yang diselamatkan. Dan seringkali karena kesuksesan menjadi ukuran yang pertama dan utama, maka orang-orang itu ditipu dengan melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang jauh dari kehendak Allah untuk mencapai kesuksesan. Perilaku korupsi, meminta imbalan yang memuaskan hawa nafsu, atau bahkan menggunakan teks-teks kitab suci untuk membenarkan perbuatannya dan mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang ia kehendaki. Guru-guru palsu menargetkan mereka yang rapuh dalam berpikir dan beriman. Perhatikan ayat 18 hingga 19. Persis seperti pemimpin gerakan revolusi agamis yang mempengaruhi orang banyak menggulingkan penguasa yang dianggap lalim. Tetapi kemudian ketika dia berkuasa, ia juga melakukan kelaliman, hanya saja dengan dasar ideologi yang berbeda, yakni agama. Perhatikan saja contohnya pada apa yang saat ini terjadi di Afghanistan. Mereka hanya berpindah dari situasi yang buruk ke situasi yang buruk lainnya.
Atau sama halnya seperti seseorang yang salah mendengar nasihat tentang relasi, yang berusaha keluar dari hubungan yang tidak sehat dan abusif, tetapi kemudian jatuh lagi pada orang lain yang sama-sama buruk atau bahkan lebih toksik. Bacaan kali ini ditutup dengan dua ilustrasi yang menohok. Ada anjing yang kembali kepada muntahnya, dan ada babi yang membasuh dirinya hingga bersih dan kemudian berguling-guling lagi di kubangannya. Ayat 21 hingga 22. Nasihat ini bermaksud membangkitkan rasa muak pada betapa menjijikkannya nabi-nabi palsu itu, yang membuat kita lupa akan keberadaan kita di hadapan Allah. Seperti bangsa Israel yang dituntun Musa keluar dari Mesir. Mereka telah diselamatkan dari perbudakan, hukuman berat, ancaman kematian, tetapi mereka dengan cepat lupa akan Allah dan tujuan hidup mereka, sehingga mereka menggerutu dan mengeluh, berharap mereka bisa kembali ke Mesir. Semoga bacaan malam ini menjadi semacam peringatan bagi kita untuk tidak membiarkan diri terjebak dalam kepalsuan hidup, serta menjadi pengingat tentang tanggung jawab kita untuk berpegang teguh pada Kristus dan berakar pada firman-Nya, mencari kebersamaan dan tidak mengasingkan diri dari tubuh persekutuan Kristus, serta senantiasa saling menguatkan. Panggilan dan tugas ini tidak saja bagi para pendeta, pengkhotbah, penatua dan pelayan umat Allah lainnya, tetapi semua umat Allah yang percaya kepada Sang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Arahkanlah hati, pikiran, kehendak dan perbuatan kami ya Allah, agar seluruh hidup kami berkenan menurut firman-Mu seperti yang kami teladani di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami agar hidup, karya, dan pelayanan kami tidak palsu dan hanya memuaskan keinginan kami saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.